Mohon maaf sebelumnya karena admin baru bisa membuat video sekarang. Sebelumnya, admin memang sengaja tidak membuat video dulu karena sedang menunggu peninjauan dari YouTube terkait monetisasi channel ini. Dan akhirnya channel ini sudah dimonetisasi. Jadi waktunya admin untuk rajin membuat video kembali. Admin rasa untuk terjemahan resmi manga Boruto The Blue Vortex chapter 23 tidak perlu admin buat karena terjemahannya 90% sudah sesuai. Jadi sekarang, admin hanya akan melakukan review terhadap adegan-adegan penting yang wajib kita analisa dan diskusikan bersama. Mari kita putar dulu intronya. Chapter terbaru kali ini memberi kita banyak sekali informasi yang menarik. Pertama adalah informasi tentang kelemahan serangan peluru Bijudama Jura. Jadi ternyata serangan peluru Bijudama Jura yang sering kali kita lihat selama ini, kelemahannya adalah persiapannya terlalu makan waktu. Serangan peluru Bijudama Jura ada dua tipe. Tipe yang pertama adalah tipe tembakan dari jarak jauh, mirip seperti senapan alas panjang. Lalu tipe yang kedua adalah tembakan dari jarak dekat, mirip seperti senapan gentle. Dua tipe serangan Jura ini hanya akan lebih efektif jika dilakukan dari jarak yang jauh dan tanpa disadari oleh lawannya. Selama dia bertarung satu lawan satu dengan Boruto dari jarak yang cukup dekat, dua tipe serangan ini tidak akan efektif. Makanya kenapa Jura memilih untuk mengalahkan Boruto dengan kekuatan fisiknya. Informasi menarik yang kedua adalah dari mana Delta mendapatkan informasi tentang keberadaan Konohamaru dan yang lainnya. Ini adalah adegan menggantung yang sengaja dibuat oleh Masashi Kishimoto Sensei untuk membuat kita penasaran. Chapter ini sebenarnya berisi banyak sekali misteri yang sangat seru untuk kita pecahkan. Salah satunya adalah bagaimana Delta bisa tahu posisi Konohamaru. Admin berpikir bahwa yang memberitahu Delta lokasi Konohamaru adalah Kawaki. Kenapa Kawaki bisa tahu lokasi keberadaan Konohamaru? Jawabannya adalah karena Boruto sudah memberitahunya sebelum dia pergi ke tempat Amado. Jadi admin pikir setelah Boruto dan Kawaki memutuskan untuk bekerja sama melawan Jura, Boruto memberitahu Kawaki jika dia sudah membuka limiternya, dia harus segera datang ke Sunagakure untuk membantunya mengalahkan Jura. Boruto juga sudah memperkirakan kalau Kawaki pasti akan datang. Maka dari itu dia memberitahu lokasi titik pertemuan antara Konohamaru dengan shinobi Sunagakure. Boruto yakin Konohamaru dan yang lainnya perlu dievakuasi setelah berhasil mendapatkan Togedama Ryu dan Matsuri. Untuk itu dia meminta Kawaki membawa bala bantuan untuk mengamankan Konohamaru dan yang lainnya bersama dengan Togedama yang sudah mereka dapatkan. Namun pada akhirnya nanti, admin rasa Konohamaru dan yang lainnya tidak akan mau kembali bersama Delta karena mereka ingin membantu Boruto mengalahkan Jura. Terutama yang akan menolak hal ini pastinya adalah Sarada. Namun sebelum mereka bisa membantu Boruto, sepertinya Hidari akan datang untuk menghalangi mereka. Menurut admin, ini spekulasi yang masuk akal. Alasannya karena Koji saja tidak tahu bahwa Boruto akan mendapatkan bala bantuan dari Kawaki dan Delta. Ini berarti Delta dan Kawaki bergerak bukan karena perintah dari Shikamaru, melainkan mereka bergerak karena informasi dari Boruto. Itulah kenapa Koji berkata bahwa Boruto pasti sudah memberikan informasi tertentu pada Kawaki. Informasi ini sama sekali tidak diketahui oleh Kashin Koji. Itulah kenapa spekulasi kalau Boruto yang sudah memberitahu Kawaki soal lokasinya lebih masuk akal. Informasi menarik yang ketiga adalah penglihatan masa depan Kashin Koji yang terbaru. Pada video sebelumnya, kita sudah menganalisa semua adegan masa depan yang dilihat oleh Kashin Koji. Tapi sayangnya, adegan masa depan yang kita lihat kurang begitu jelas karena gambar yang kita dapatkan adalah gambar dengan kualitas rendah, jadi gambarnya tidak terlalu jelas. Nah, karena chapter terbaru sudah keluar di Manga Plus, gambar yang diperlihatkan jadi lebih jelas. Di sini kita bisa melihat dengan jelas apa yang dilakukan oleh Inojin. Ternyata kepala Inojin tidak berdarah, melainkan dia sedang menggunakan jutsu Kleina Manaka, yaitu Shintenshi no Jutsu. Dia seperti sedang berkomunikasi dengan seseorang. Lalu di sebelah gambar Inojin nampaknya itu adalah jaket dari Shikadai. Sepertinya Shikadai, Inojin, dan Chocho datang untuk membantu Araya. Lalu untuk adegan Himawari, tidak ada yang berubah. Dan admin percaya, Himawari ada di tempat Konohamaru dan yang lainnya. Atau bisa jadi dia malah ke tempatnya Boruto dan Kawaki. Lalu adegan masa depan berikutnya yang diberitahukan adalah Jura akan kembali ke dimensi Shinju, yang artinya pertarungan antara Jura, Boruto, dan Kawaki akan diakhiri sementara di chapter 24. Kemudian kita melihat ada adegan rambut Daimon dan di sampingnya ada Mamushi. Admin cukup yakin kalau Mamushi mungkin akan berada di ruangan tempat Eida dan Daimon berada, karena latar belakang Mamushi terlihat mirip dengan ruangan Eida. Kemudian ada adegan Sarada dengan Hidari. Seperti yang sudah admin jelaskan tadi, ada kemungkinan Hidari datang sebelum Sarada memutuskan ingin bantu Boruto dan Kawaki melawan Jura. Informasi menarik yang keempat adalah
Kawaki memutuskan menggunakan karma di dekat Boruto. Ya, dulu kita sempat bertanya-tanya, apakah mungkin jika Boruto bekerja sama dengan Kawaki untuk melawan Jura, Kawaki tidak akan mengaktifkan kekuatan karmanya? Akhirnya pertanyaan itu pun terjawab. Kawaki tetap tidak segan untuk menggunakan karmanya meskipun dia tahu bahwa Boruto bisa dikendalikan oleh Momoshiki kalau dia mengaktifkan karmanya. Lalu yang jadi pertanyaannya adalah, apakah Boruto bisa mengendalikan kesadarannya agar tidak mudah dikendalikan oleh Momoshiki? Harusnya Boruto sudah siap dengan resiko ini jika dia memutuskan untuk bekerja sama dengan Kawaki. Mungkin alasan Koji tidak menyarankan Boruto untuk memberitahu Kawaki tentang kekuatan masa depan Kawaki karena Koji tidak ingin ancaman lain selain Jura datang. Ancaman lain itu harusnya berasal dari Momoshiki. Jadi jika Boruto memutuskan memberitahu Kawaki tentang kekuatan limiternya, maka Momoshiki punya potensi yang cukup besar untuk muncul mengendalikan tubuhnya Boruto. Banyak fandom Boruto yang mulai berpikir bahwa kemungkinan besar yang menghancurkan desa Konoha nanti pastinya adalah Momoshiki yang sudah mengendalikan tubuhnya Boruto. Itulah kenapa Kawaki tetap bersikeras ingin membunuh Boruto, karena dia sudah melihat bagaimana dampak dari tubuhnya Boruto yang dikendalikan oleh Momoshiki. Lalu informasi menarik yang terakhir tentu saja adalah kata-kata preview untuk chapter 24. Kata-katanya berbunyi, meski yang satu retak, yang lainnya akan terus menebas. Dua pedang yang membelah garis takdir. Kata-kata preview yang seperti ini biasanya akan memberi kita petunjuk kalau chapter bulan depan pasti akan berisi sebuah flashback. Dan mungkin setelah itu akan melanjutkan pertarungan antara Kawaki, Jura, dan Boruto. Kata-kata preview kali ini sama sekali tidak memberi kita gambaran kira-kira apa yang akan terjadi di cerita selanjutnya. Kata-katanya hanya merangkum apa yang sudah terjadi di chapter 23 saja. Untuk chapter bulan depan, kita akan lebih cepat mendapatkan ceritanya. Rilis resmi di Manga Plus akan muncul pada tanggal 17 Juli. Ini adalah rilis tercepat yang pernah Admin lihat. Dengan begini kita akan mendapatkan bocoran satu panel Manga Boruto to Blue Vortex pada tanggal 11 Juli dan part keduanya di tanggal 15 Juli. Kemudian untuk bocoran fullnya, harusnya akan berbarengan dengan bocoran satu panel part yang kedua. Lalu jangan lewatkan informasi menarik terkait Manga Boruto to Blue Vortex volume yang kelima. Karena di volume yang kelima pasti kita akan mendapatkan database shinobi tentang kekuatan salah satu karakter. Misalnya saja Mangekyo Sharingan Shada. Kemungkinan besar kita akan mendapatkan penjelasan lebih detail terkait kekuatan Mangekyo Sharingan Shada nanti. Pada video selanjutnya, kita akan lebih banyak membicarakan tentang takdir Boruto dan Kawaki. Kira-kira takdir seperti apa yang sudah berubah pada hidup mereka berdua? Apakah benar takdir yang dilihat oleh Kashin Koji benar-benar berubah karena keputusan yang dibuat oleh Boruto? Lalu bagaimana kira-kira Momoshiki bisa mengambil kesempatan ini untuk bisa mengendalikan tubuhnya Boruto lagi? Semuanya akan kami bahas pada video selanjutnya. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa dukung terus Manga Boruto to Blue Vortex dengan membaca manganya melalui website atau aplikasi Manga Plus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.